Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Binsar, belajar bahasa Inggris dasar. Nah, ini ya kita melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin tentang uncountable noun, ada yang namanya compound noun. Compound noun. Artinya kata benda gabungan atau ini ya. Nah, ini biasanya ada dua benda, two nouns that are used together to make one word or idea. Kita menyebutnya apa ya, kata majemuk nih ya kalau di bahasa Indonesia. Nah, biasanya kan kalau misalnya ada kalimat ini karena sifat ya, blue sky. Blue di sini adjektif karena menerangkan kata benda. Yang namanya kata sifat atau adjektif adalah fungsinya menerangkan kata benda. Tapi ada yang di sini ya, dua-duanya kata benda. Kalau ini kan blue sky, kata sifat, dan sky kata benda. Nah, brain cell. Ini brain itu kan otak ya, cell juga otak. Sel. Jadi sel otak. Nah, ini kan noun-noun, tapi di sini fungsinya adalah sebagai adjektif. Di sini noun, dia noun. Nah, ini adjektif sama noun. Gitu. Jadi jenis katanya kata sifat, sky kata benda, blue sky di sini sebagai kata ini berfungsi sebagai kata sifat menerangkan sky. Jadi langit biru, bukan biru langit. Nah, kalau biru langit apa? Sky blue ya. Jadi biru langit. Nah, di sini ada yang dua, brain cell. Ini kan kata benda. Itu namanya compound noun. Nah, kemudian contohnya computer scientist. Kalaulah misalnya kita ambil contoh di bahasa Indonesia, contohnya misalnya rumah tangga. Rumah dan tangga masing-masing memiliki arti ya at its own ya. Jadi masing-masing memiliki rumah itu seperti apa, tangga itu seperti apa. Tapi ketika disatukan rumah tangga, nah itu jadi artinya bisa berbeda dari yang awal ya, dari rumah dan tangga. Contoh lain misalnya rumah sakit kalau di bahasa Indonesia. Rumah dan sakit. Tapi kalau rumah sakit, nah beda lagi kan dengan rumah dan sakit. Jadi itu untuk orang yang sakit gitu. Rumah. Jadi kadangkala yang namanya kata majemuk itu jadi bisa berbeda dengan arti yang awalnya. Ya, nah itu. Jadi di bahasa Inggris itu namanya compound noun. Jadi gabungan dua kata benda yang membentuk suatu kata atau ide ya, atau ide. Jadi yang bisa yang beda. Nah, ini ada kalimat biasanya di tes TOEFL ya. The brain uses as much power as 10-watt light bulb. Nah, 10-watt light bulb. Jadi di sini bola lampu 10 watt. Nah, di sini dua-duanya adalah noun, tapi di sini dia berfungsi sebagai noun as adjective. Ya. Karena menerangkan light bulb. Jadi bola lampunya yang 10 watt gitu. Nah, kalau di sini ada the brain uses as much power as light bulb of 10 watts. Nah, ini di sini light bulb dulu. Otak menggunakan daya seperti bola lampu 10 watt. Seperti bola lampu 10 watt. Coba lihat perbedaannya ya. Kalau di sini 10 watt light bulb, di sini berfungsi sebagai kata sifat. Tapi kalau light bulb of 10 watts, nah itu lihat ini perbedaan juga di sini. Bola lampu 10 watt, nah ini noun as noun ya. Oke, kemudian ini ya. Kita harus hati-hati dalam soal TOEFL itu biasanya ada yang berhubungan dengan numbers ya. Nah, ini misalnya 100 million, trillion. Nah, kalau misalnya sebelum 100 million trillion itu tidak ada number yang lain, nah itu tidak usah pakai S. Contoh,
The brain receives 100 million tanpa S messages a second. Nah, kalau di sininya tidak ada, itu pakai S. The brain stores trillions of messages. Ya. Jadi otak menerima 100 juta pesan 1 detik. Otak menyimpan triliun dari pesan-pesan, ya. Nah, mungkin itu saja ya. Mohon maaf ya kalau misalnya tidak jelas ya. Ya walaupun sedikit ada nyimpennya gitu. Jadi di sini ada compound noun. Kemarin itu ada countable, uncountable noun. Nah, itu baru noun, itu baru tentang noun. Nah, ini kita latihannya ya tentang noun. Coba saya bacakan. People's brains weigh more now than they did 100 years ago. Nah, ada 100. Berarti tanpa S ya. 100 tahun yang lalu. People's brain weigh more than they did 10 years ago. 100 tahun. 100 tahun. Nah, ini 100 tahun. Justru di sini yang 100-nya ya. Jadi million messages. Million messages. Berarti harusnya yang S-nya, berarti ini salah ya, harusnya 10 years ago. Nerves impulses can travel at speed of up 48 feet per second. Nerves bukan, jadi berarti bukan nerves, impulses, jadi harus impulse ya tanpa S. The brain contains between 10 trillions. Nah, harusnya tanpa S. And 100 trillions neuron. 100 trillions neuron. Nah, ini. Berarti kalau sudah ada angka, tidak usah pakai S. Jadi misalnya 10 trillion. Jadi tidak di sini 100 million, tidak millions ya, tapi 100 million messages. Justru S-nya di message-nya ya. Nah, ini 10 trillion neuron, berarti neuronnya yang S-nya. Each neuron is linked by synapses to thousands of other neurons. Thousand ya, harusnya thousand pakai S. Oke, kita ke noun di sini ya. The potato was the staple of Ireland, and when the crop failed in 1840, there was mass starvation. Jadi jangan pakai S, kelaparan massal ya, jangan pakai S. Itu kan kemarin kita belajar sesuatu yang umum, mall gitu, tidak usah malls gitu ya. Starvation, education, jadi tanpa S. Shark can maneuver considerably faster than other fish because they have no bones. Nah, shark mana yang salahnya ya? Ini perasaan betul semua. Nah, itu yang apa, tupel itu. Jadi kayaknya semuanya nggak ada masalah. Shark can maneuver considerably faster than other species because they have no bones. Other fish, kalau fish itu kan tetap ya, tidak ada pieces. Jadi ini betul, other fish because they have no bone ya. No bone. Sepertinya tanpa S di sini di bone-nya. Although sugar can
and sugar beet look very different. The sugars that is refined from them taste almost the same. Ya, tidak ada sugars, tidak ada pakai es sugars. Kan uncountable ya, jadi sugar aja. Tidak pakai es. Ya mungkin itu saja ya. Mohon maaf ya kalau salah-salah atau Bu gimana jadi bingung. Nah, itulah salah satu tanda belajar yaitu bingung ya. Jadi Anda bisa belajar lagi, cek yang lainnya. Oke. Ya walaupun sedikit, ada ngerti sedikit ya daripada banyak olah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.